Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, mengapa jin bisa dilihat oleh Abu Hurairah? Karena menjelma menjadi manusia, menjelma menjadi hewan bisa dilihat. Ketika dalam bentuk asli tidak bisa. Jadi jin, malaikat itu mirip-mirip, bisa merubah dirinya dalam bentuk apapun dan bisa menampakkan dirinya. Dan ketika menampakkan diri dalam bentuk manusia atau hewan, bisakah ditangkap, dibunuh? Bisa. Bisa. Masih ingat cerita anak muda yang baru saja nikah, yang ketika pulang ke rumah melihat istrinya di luar, dia marah. Ini menunjukkan istri di zaman Nabi selalu di dalam rumah. Kata istrinya, jangan marah dulu, lihat ada apa di dalam. Ternyata ada ular besar, ya. Terus sampai dua-duanya meninggal. Lalu Nabi apa sabda Nabi menanggapi anak muda yang berkelahi dengan ular dan akhirnya dua-duanya binasa? Jika kalian melihat ular di dalam rumah kalian, beri waktu 3 hari. Beri waktu 3 hari. Kalau 3 hari masih ada, tidak pergi, maka bunuhlah. Kenapa? Karena di Madinah ini, aku tahu di Madinah ini ada jin-jin yang sudah masuk Islam. Nah, berarti menurut Nabi itu jin bisa mati, kan? Bisa. Jin bisa mati, lahir, nikah, sama dengan manusia. Yang tidak bisa mati, yang matinya nanti bersamaan dengan hari kiamat, siapa? Satu jin yang bernama Iblis. Nah, itu yang tidak mati. Wa innaka minal mundzirin, kata Allah, untuk diberitahu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Bolehkah seseorang mengambil upah dari sembelihan kurban? Bukan cuma sembelihan, menyembelih, nyacak, dan seterusnya, itu kan butuh tenaga. Pantaskah diupah? Ya pantaskan. Saya nggak mau masih upah, ya potong sendiri kalau nggak mau. Begitu kan? Kan di zaman Nabi itu kurban sendiri, sembelih sendiri, cacak sendiri, dibagi-bagikan ke fakir miskin sendiri. Alhamdulillah sekarang ada panitia. Terima kasih kita, nggak capek-capek. Ya tentu panitia butuh tukang untuk dibayar, kan tenaga, dan nggak sembarangan itu kan. Bisa setengah hari, bisa 1 hari. Wajarkah diupah? Wajar. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami upah dengan uang atas perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kami tidak mengambil sedikit pun dari hewan kurban itu, kepalanya misalnya, hatinya misalnya, kulitnya misalnya, pelananya misalnya, sebagai upah, tidak. Bahkan sampai ke pelana-pelananya, ketika itu unta biasa dipakai kendaraan, kan ada pelananya, ikut dikurbankan, ikut diberikan kepada fakir miskin. Itu pelananya, apalagi kulitnya, apalagi kepalanya. Tidak boleh ada yang dijadikan upah. Semuanya harus diberikan, dihadiahkan, atau dimakan. Jadi yang kurban disunahkan ikut memakan. Apakah Rasulullah diberi pilihan mati sekarang atau nanti itu saat sakaratul maut? Sebelum tentu. Kan sakaratul maut gak mungkin batal. Sebelum sakaratul maut. Benar
benarkah jin bisa menampakkan dirinya seperti bayangan putih dan seterusnya? Membohongi, iya. Ketika kita melihat ada sekelebat putih, rambutnya panjang dan seterusnya, kita sedang dibohongi oleh setan itu. Kan dia nggak mungkin seperti itu. Kita sedang dibohongi. Kadang mata kita dibohongi. Ya, karena itu ada 3 orang sama-sama menghadap ke situ, ke pohon itu. Yang 2 orang nggak melihat, yang 1 orang melihat. Berarti kan bukan ada benda di situ, matanya yang dibohongi. Nabi mengatakan kepada Fatimah bahwa orang pertama yang akan menyusul aku adalah engkau, wahai Fatimah. Apakah itu benar terjadi? Benar sekali. Benar sekali. Masa Nabi salah? Maksudnya dari keluarga. Dan benar. Cuma beberapa bulan. Setelah beberapa bulan Nabi wafat, Fatimah menyusul. Anak-anak suka bermain kelereng, yang kalah bayar dengan kelereng tersebut. Apakah termasuk judi? Jelas kan? Jelas, gamblang, sahih, sorry. Ini judi. Judi itu ada yang kalah, ada yang menang, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau jual beli kan, yang beli untung karena dapat barang yang dia inginkan, walaupun mungkin agak mahal. Yang jual untung, dapat uang yang diinginkan, itulah jual beli. Adapun judi, yang satu kalah, yang satu menang, yang satu menang, yang satu kalah, yang satu rugi, yang satu untung. Itu jelas judi. Emang judi harus jutaan? Kelereng 1, kelereng 2, judi. Nah, lihat, anak-anak kita dari kecil sudah diajari judi. Itu jelas judi. Walaupun dengan dalih ketangkasan, ya, itu judi. Apakah benar beragama harus bermadhab? Karena ada yang bilang jika mengikuti madhab harus satu paket yang diajarkan, pakai satu paket segala. Madhab itu cuma pendapat. Masa beragama pakai pendapat? Beragama pakai Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasul. Nah, kecuali sekalian madhabnya para sahabat, kan nggak mungkin salah. Madhabnya para sahabat tidak mungkin salah. Kesepakatan sahabat nggak mungkin salah. Kalau kesepakatan sahabat salah, Nabi salah. Nabi salah, Allah salah, kan gitu. Tidak mungkin para sahabatku sepakat dalam kesalahan. Nggak mungkin ucapan Nabi ini keliru. Jadi kalau para sahabat sepakat, pasti benar. 4 imam mazhab sepakat, pasti benar nggak? Pasti benar nggak? Mana ada dalil? 4 mazhab sepakat, berarti pasti benar. Mana ada dalil seperti itu? Mana ada jaminan seperti itu? Oleh karena itu, 4 mazhab sepakat bahwa talak 3 sekaligus jatuh talak 3. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nolak. Berani beliau, karena memang nggak ada kaidah, nggak ada dalil. Kalau 4 mazhab sepakat pasti benar, mana wahyu? Ya, maka Syekhul Islam berani, nggak, tetap jatuh talak 1. Geger, gempa. Yang dengan sebab inilah beliau akhirnya dipenjara. Terlalu berani. Dan kita nggak tahu ya, kita awam kan, apakah yang benar Syekhul Islam apa 4 mazhab? Belum tentu. Kita nggak pakai sistem demokrasi 4 lawan 1 menang 4. Tidak. Walaupun 4, siapa yang meragukan keilmuan 4 imam mazhab ini? Luar biasa. Tetapi bukan jaminan. Yang pasti benar hanya qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Itu yang pasti benar. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.